Halo sahabat Santo Paulus, selamat bertemu kembali di channel Santo Paulus ini. Dalam katekis santai kali ini, kita akan mendalami makna sejarah dan teologi dari doa Bapa Kami. Inilah serial kedua dari doa pokok Katolik. Doa Bapa Kami adalah salah satu doa yang sangat terkenal di kalangan Kristiani, baik Kristen Katolik maupun Kristen Protestan. Hampir semua suku di seluruh dunia ini atau di muka bumi ini mempunyai terjemahan dari doa Bapa Kami ini saking terkenalnya. Mengapa doa ini begitu sangat terkenal? Karena doa ini adalah warisan dari Yesus sendiri. Yesuslah yang mengajarkan doa Bapa Kami. Kalau kita telusuri sejarah lahirnya doa Bapa Kami, kita pasti mudah menemukannya. Doa Bapa Kami ini lahir karena request dari para murid, yaitu para murid pada zaman dahulu meminta Yesus mengajari mereka untuk berdoa. Jadi, Yesus menuruti perintah mereka itu atau permintaan mereka itu sehingga Yesus mengajarkan mereka untuk berdoa. Pada saat itu murid-murid Yesus memang mungkin tidak tahu berdoa. Dan ini bisa dimaklumi karena mayoritas murid-murid Yesus itu mempunyai latar belakang yang bukan orang berpendidikan. Bahkan beberapa dari mereka adalah nelayan. Kisahnya bisa kita temukan dalam Lukas 11 ayat 1 sampai 4. Saya akan membacakannya. Pada suatu ketika Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Amin." Nah, kata-kata doa kami dalam Injil Lukas ini agak sedikit berbeda dengan apa yang ada dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13, walaupun isi doanya tetap sama. Dan justru versi Matius inilah yang digunakan oleh Gereja Katolik sebagai doa resmi, seperti yang ada dalam Puji Syukur nomor 10. Bahasanya itu disederhanakan, yaitu, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ada begitu banyak tafsiran dari para teolog dan ekseget mengenai doa Bapa Kami ini. Tetapi dalam katekesi santai kali ini, saya mengacu kepada apa yang tertulis dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 2759 sampai 2864. Di sana dijelaskan bahwa doa Bapa Kami ini terbagi menjadi dua bagian besar yang terdiri dari 7 permohonan. Bagian pertama adalah untuk memuliakan Allah, dan bagian kedua adalah untuk kebutuhan manusia yang berdoa kepada Tuhan. Catatan, saya tidak mungkin menjelaskan semua penjelasan dari Katekismus Gereja Katolik mengenai doa kami dalam katekese kali ini. Saya hanya menjelaskan yang singkat-singkat atau mengambil poin-poin penting saja. Karena tidak mungkin saya jelaskan karena itu sangat panjang dan begitu banyak arti yang mau dijelaskan di sana. Sekarang kita dalami satu persatu kalimat per kalimat. Bapa kami, kita menyapa Allah sebagai Bapa kami. Bapa atau Abba dalam bahasa Aram itu adalah panggilan yang sangat erat seorang anak kepada ayahnya. Dalam doa kami, Yesus mengajak kita untuk memanggil Allah sebagai Bapa kita. Mengapa? Jawabannya adalah karena Yesus sudah mengangkat kita menjadi saudara-saudarinya. Dan itu berarti Allah Bapa telah mengangkat kita menjadi anak-anaknya berkat jasa Yesus sendiri. Kata kami di sini mengingatkan kita bahwa kita memanggil Allah sebagai Bapa karena Yesus.
Yesus tidak hanya mengangkat saya atau kamu saja sebagai saudara angkatnya, tetapi memanggil semua orang-orang yang dipilihnya, yaitu semua anggota gereja. Makanya doa bak kami ini disebut juga sebagai doa gereja. Dalam Katekismus Gereja Katolik 2768 berbunyi, Tuhan mengajar kita berdoa untuk saudara-saudari kita secara bersama-sama, karena Ia tidak hanya mengatakan, Bapakku di dalam surga, tetapi Bapa kami, sehingga doa kita seperti dari satu jiwa mendoakan seluruh tubuh gereja yang ada di surga. Sapaan yang ada di surga mengingatkan kita bahwa kita mempunyai seorang Bapa di surga yang mengasihi kita sedemikian rupa sehingga tak menyayangkan anaknya sendiri untuk wafat bagi kita supaya dosa-dosa kita diampuni dan kita dapat mengambil bagian dalam kehidupan ilahinya. Katekismus Gereja Katolik 2766-2780. Nah, sekarang kita akan mendalami 7 permohonan dalam doa kami ini satu persatu secara singkat. Yang pertama, dimuliakanlah namamu. Permohonan pertama dalam doa bak kami ini adalah kerinduan kita agar semakin banyak orang dapat mengenal Allah yang mulia dan kudus. Permohonan ini mengajak kita untuk menjadikan nama Allah di atas segalanya. Seruan ini juga mengingatkan kita agar kita mau dipakai oleh Allah sebagai alatnya dengan cara jangan mencari dan mengejar kemuliaan diri sendiri dalam segala hal. Karena segala sesuatu yang ada pada kita itu sesungguhnya adalah milik Tuhan dan harus kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Permohonan kedua adalah datanglah kerajaan-Mu. Pada permohonan kedua ini, kita memohon agar kerajaan Allah datang di dunia atau datang di tengah-tengah kita. Pertanyaannya adalah, apakah kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah itu adalah situasi di mana damai yang meraja. Maka, kalau kita memohon kerajaan Allah itu datang ke dunia atau datang di tengah-tengah kita, itu berarti kita memohon agar damai meraja di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Yang ketiga, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Permohonan ketiga ini mengingatkan kita saat di mana Yesus berdoa di Taman Getsemani pada zaman dahulu. Saat itu, Yesus berdoa kepada Allah Bapa di surga sampai 3 kali dia mendoakan doa yang sama, yang isinya, Ya Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Itu ada dalam Lukas 22 ayat 42. Nah, dalam permohonan ini, Yesus menyadarkan kita bahwa dalam berdoa, janganlah kita bersikeras agar permohonan kita yang selalu terjadi, tetapi kita utamakan kehendak Allah yang terjadi pada hidup kita. Sebab kita sendiri tahu bahwa Allah tahu apa yang terbaik bagi kita atau apa yang kita butuhkan. Bukan saja untuk hidup kita saat ini, tetapi juga untuk hidup kita di surga kelak. Permohonan keempat adalah, berilah kami rejeki pada hari ini. Permohonan ini mengarah kepada kebutuhan hidup kita sehari-hari, baik jasmani maupun rohani. Nah, menyangkut kebutuhan jasmani, Yesus sangat mengasihi kita dan peduli pada kita sehingga Ia mengajarkan kepada kita agar kita memohon kepada Allah. Ia mengingatkan kepada kita bahwa rejeki dan nafkah adalah berkat dari Allah. Itu berarti Allah lah yang mengizinkan kita mendapatkan rezeki hari ini atau memiliki kesehatan dan hidup sampai saat ini. Sementara itu, Yesus ingin agar kita tidak hanya memprioritaskan kebutuhan jasmani dalam hidup kita sehari-hari. Yesus ingin agar kita juga mencari rezeki rohani atau berkat rohani. Bagi kita, berkat rohani yang tertinggi maknanya adalah Ekaristi, saat di mana kita boleh menerima Kristus, Sang Roti Hidup. Permohonan kelima adalah, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Permohonan kelima ini mengarah kepada harmoni antara Allah dengan kita dan juga harmoni antara kita dengan sesama kita. Yesus mengajarkan kita agar kita terlebih dahulu mengampuni sesama kita jika kita ingin mendapatkan ampun dari Allah. Itu berarti Allah akan mengampuni kita kalau kita juga terlebih dahulu mengampuni orang lain. Dengan kata lain,
Kalau kita tidak mau mengampuni sesama kita, maka kita pun tidak akan diampuni oleh Allah. Maka mengampuni orang lain itu sesungguhnya bukan saja demi orang itu sendiri, tetapi juga demi kebaikan kita sendiri, yakni kita akan mendapatkan ampun dari Allah. Permohonan keenam adalah, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Pada permohonan keenam ini, Yesus mengajak kita untuk menyadari keterbatasan kita sebagai manusia yang mudah jatuh ke dalam dosa dan juga pada kesalahan. Kita belum sampai pada tingkat di mana kita benar-benar bebas dari segala godaan dan pencobaan. Pencobaan hidup ini bermacam-macam jenisnya dan juga selalu berubah dari saat ke saat. Salah satu contoh pencobaan yang harus kita hindari dalam hidup ini adalah pencobaan rohani yang mengarah kepada kesombongan iman. Santa Teresa mengingatkan bahwa kita harus selalu rendah hati, tidak boleh terlalu yakin bahwa kita tidak akan jatuh ke dalam dosa. Jangan sampai kita bermegah karena mempunyai satu kebajikan dalam hidup. Permohonan ketujuh atau permohonan terakhir adalah, bebaskanlah kami dari yang jahat. Permohonan ketujuh ini adalah agar kita dibebaskan dari segala yang jahat. Hidup kita di dunia ini selalu dikelilingi oleh hal-hal yang jahat. Kejahatan itu bisa datang dari diri kita sendiri, dari orang lain, dan juga dari si jahat itu sendiri. Maka dengan kesadaran ini, Yesus ingin agar kita selalu memohon pada Tuhan, agar kita terbebas dari segala pengaruh jahat, supaya kita tidak gampang terjerumus kepada dosa-dosa. Karena kejahatan itu selalu mengajak kita untuk melakukan dosa yang akhirnya kita akan menjadi jauh dari rahmat Tuhan. Kesimpulannya adalah, jika kita merenungkan doa kami ini, walaupun singkat dan sederhana, tetapi mempunyai makna yang sangat dalam. Dalam mendoakan doa kami ini, hendaklah kita merenungkannya, meresapinya, dan menghayatinya dalam hati. Jangan sampai ketika kita mendoakan doa kami itu, kita hanya mengeluarkan kata-kata hafalan. Sebab doa kami ini bukan hanya sekedar doa hafalan, tetapi doa yang benar-benar harus dihayati. Sebab betapapun indahnya suatu doa, yang terpenting adalah bagaimana kita meresapkan doa itu, agar kata-kata yang keluar dari mulut kita itu bukan hanya sekedar kata-kata hafalan, tetapi murni iman kita yang mengungkapkannya. Santa Teresa dari Avila memberikan satu tips dalam hal berdoa dengan berkata, arahkanlah matamu ke dalam batinmu dan lihatlah di dalam dirimu, engkau akan menemukan Tuhanmu. Oleh karena itu, sahabat Santo Paulus, sebelum kita berdoa doa kami atau sebelum kita mendoakan doa-doa lainnya, hendaklah kita menghayatinya terlebih dahulu dan juga meresapkannya dalam hati kita, agar apa yang kita ucapkan itu bukan hanya sekedar kata-kata hafalan, tetapi murni adalah ungkapan dari iman kita kepada Allah yang kita imani itu. Sampai ketemu di serial doa pokok Katolik lainnya.